Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan praktikum mata kuliah Sistem Embedded. Nah, pada hari ini judul praktikumnya itu adalah akses motor servo pada Arduino. Pada praktikum ini terbagi menjadi dua sesi atau dua kali praktikum. Yang pertama itu adalah akses motor servo dengan menggunakan sweep. Sweep itu nanti motornya akan bergerak sampai suatu derajat tertentu dan kembali ke derajat semula dan begitu seterusnya. Terus yang kedua itu adalah praktikum servo dengan knob. Knob ini kita nanti menggunakan potensio, masukannya dan keluarannya berupa motor servo ya. Nanti kalau potensinya diputar sampai derajat persen tertentu, sehingga motornya nanti akan bergerak sesuai dengan nilai potensio yang diputar ya. Terus yang ketiga itu nanti ada tugas tambahan. Tugas kalau selesai dikerjakan diambil videonya dan diupload di YouTube ya. Baru link YouTube-nya dimasukkan ke Classroom seperti biasa. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk praktikum pertama itu adalah rangkaian servo sweep. Nah, pada rangkaian ini kita cukup menggunakan 3 buah komponen saja. Yang pertama Arduino jenis Uno, yang kedua itu motor servo, yang ketiga itu adalah osiloskop ya. Oke, gambar rangkaiannya sudah ada di depan di panduan, silakan diikuti. Terus nanti hasilnya oh ya, untuk yang pertama itu nanti osiloskopnya dibuang saja ya, kita tidak ambil datanya. Nanti hanya di videokan cara kerjanya, terus dimasukkan di laporan ya, cara kerja untuk yang sweep tadi seperti apa. Oke, koneksinya seperti ini, ada 2 saja berarti yang dipakai. Komponennya ada Arduino Uno dan motor servo. Nah, pin yang digunakan adalah pin 10 ya, SM2. Di sini nanti terhubung dengan SM2 yang ada pada sinyal motor servo. Oke, setelah selesai gambarnya kita lanjutkan dengan codingnya. Nah, codingnya juga cukup mudah, tidak terlalu sulit. Nanti pastikan pinnya itu adalah pin 10 ya. Pada void setup itu my servo titik atau dot attach dalam kurung 10 ya. Ini artinya kita menggunakan pin 10 yang terhubung dengan motor servo. Nah, untuk codingnya selanjutnya itu tinggal diketik saja. Kalau sudah, silakan dilakukan kompilasi, pastikan tidak ada yang error ya. Ditandai dengan tulisan done compiling ya. Nah, selanjutnya kita kopikan file hexnya seperti biasa. Terus setelah itu kita masukkan ke rangkaian yang sudah dibuat tadi ya. Klik 2 kali, terus kopikan file hex yang sudah di-compile tadi ke dalam program file, terus di-OK-kan ya. Habis itu setelah itu dilakukan simulasi. Nah, di sini bisa dilihat kalau sweep ini dia nanti bergerak mulai dari min 90 derajat sampai dengan plus 90 derajat ya. Ini artinya pergerakannya 180 derajat kalau ditotalkan. Oke, setelah selesai untuk yang praktikum 1 dilanjutkan dengan praktikum kedua. Nah, praktikum kedua ini dia menggunakan knob ya. Knob itu nanti berasal dari potensio nilainya. Oke, tambahannya untuk pada posisi knob itu adalah ada penambahan rangkaian potensio yang terhubung dengan A0 dan tambahan osiloskop yang terhubung dengan sinyal motor servo ya. Setelah selesai digambarkan, nanti hasilnya
seperti ini di ISIS Proteus. Sudah selesai, baru dilanjutkan dengan mengetik kode programnya ya. Kode programnya pun cukup simple. Nah, ini tadi sama, pastikan pinnya pin 10 yang dipakai ya. Terus ada penambahan port pin A0 value dan ada perubahan di bagian void loop. Nah, kalau sudah selesai ini dilakukan kompilasi atau compile sampai errornya tidak ada ya, sehingga dia muncul done compiling. Nah, setelah itu dengan cara yang sama dikopikan file hexnya dengan cara Ctrl C, terus dibuka rangkaiannya pada ISIS, terus dikopikan file hex tadi ke program file, habis itu diklik OK, habis itu dijalankan. Nah, ada perbedaan sedikit kalau pada pengambilan data pada praktikum yang Knopp ya. Nah, kalau dilihat di modulnya ini sudah saya sertakan tabel pengujian untuk yang Knopp servo. Nah, ini silakan, ini untuk sinyal 0 misalnya ya, sinyal 0, potensinya 0%. Ini sekarang 0. Terus sudut servonya silakan dibaca di situ di bagian motor servo min 90, langsung diisi min 90. Terus gambar sinyalnya langsung di crop dari osiloskop ya. Caranya kalau sudah seperti ini, klik kanan, habis itu digital osiloskop, diklik saja. Nah, nanti sinyalnya seperti ini dia. Nah, silakan di bagian channel A ini di crop menggunakan snipping tool boleh, atau menggunakan print screen juga boleh ya. Di crop ya, habis itu di copy dan dimasukkan ke data pengujian. Nanti yang 25% dinaikkan secara bertahap sampailah dia 25%. Ya, 25%. Ya. Nah, ini nilai sudutnya adalah min 88,4. Min 88,4. 4 ya. Satuannya derajat ya kalau untuk motor servo. Terus gambar sinyalnya juga bisa di crop. Klik kanan, habis itu digital osiloskop. Nah, kalau dilihat sinyalnya makin lebar. Nah, kalau sinyalnya tak melebar berarti ada yang salah ya dengan codingnya atau dengan simulasinya. Silakan di crop, habis itu di crop, diambil sinyalnya, habis itu di copy, Ctrl C, terus dimasukkan ke laporan ya. Nah, seperti ini. Oke, silakan dilanjutkan untuk praktikum untuk pengambilan data selanjutnya ya. Ada 50%, 75% dan 100%. Nah, setelah selesai baru kalau selesai dilanjutkan dengan tugasnya. Tugasnya tadi ini ada gambarnya sudah saya buat. Tinggal menambahkan 2 buah push button. Silakan dimodif. Untuk sinyalnya boleh dilanjutkan dari yang praktikum yang sebelumnya tadi ya. Berarti sinyalnya untuk yang ke motor servo itu dipakai pin 10. Nah, ini saya pakai pin 13 nih contohnya. Silakan dirubah atau dimodifikasi rangkaian yang sudah dibuat ya. Ini cara kerjanya. Jadi kalau push button buka atau PB buka ditekan, maka servonya bergerak menuju 90 derajat. 90 derajat itu berarti naik ya palang pintunya ya, misalkan membuka. Sedangkan untuk menutupnya kembali itu ditekan tombol push button tutup
dan motor servo bergerak menuju ke 0 derajat ya, kembali ke posisi semula. 0 derajat ni kalau di simulasi tadi min 90 berarti. Jadi silakan dilanjutkan dengan tugasnya, kalau selesai dikumpul ya. Oke, untuk praktikum motor servo simulasinya atau video tutorialnya sampai sini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.